Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kelasnya terlebih dahulu, lebih baik kita baca doa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. How are you, my students? I'm fine, Miss. How about you? I'm fine too. Okay. I want to ask you, are you ready for today's class, my students? Yes, Miss. Okay. Yes, Miss. Today I will explain about telling your hobbies. Doesn't anyone know about telling your hobbies? Fanny? Sania? Oke. Sebelum itu kita ngebahas dulu ya tentang definition of hobby. Hobby or pastime are nouns. This word can refer to something you do for fun in your spare time. Nah, maksudnya itu hobi atau pastime itu adalah kata benda. Kata ini dapat merujuk pada suatu yang kalian lakukan untuk bersenang-senang di waktu luang. Maksudnya yang dilakukan di waktu luang kalian itu misalkan apain gitu. Misalkan menggambar atau apain ya? Dengar lagu, baca webtoon, baca webpad. Instagram, Miss. Oh? Scroll Instagram, Miss. Ya. TikTok. Atau Twitter, Miss. ya. Twitter. Atau nonton drakor ya. Oh iya bisa. Itu mantap banget. Okay, next. You can preserve a hobby which means doing an activity. Nah, kalian bisa melakukan pressure or hobby yang artinya melakukan ya tadi sebuah kegiatan. Ngisi luang kayak gabut hari ini. Ngapain ya? Scroll TikTok kali ya, enak. Atau scroll TikTok, kalau udah bosen, nonton drakor ya, enak kayaknya. Atau enggak sambil makan gitu kan. Atau kalau misalkan gabut gitu, gabutnya orang yang kayak pecinta sastra gitu loh. Ngebuat lagu atau nyanyi atau bermain alat musik dan lain-lain. The plural of hobby is hobbies. We can have more than one hobby. Nah, hobi itu adalah bentuk jamaknya dari hobbies. Nah, kita itu bisa milih lebih dari satu hobi. Gitu. Jadi, kalau misalkan kita punya hobi yang ada 3, 4, dan seterusnya itu ya itu gitu. Nah, selanjutnya, belum. We can use word like and love. And when we talk about our hobby, like can mean liking something. It's a deeper feeling than like. When you are said to like something very deeply, then you can say you love it. I love to paint. It's my favorite hobby. I like reading.
dancing, and singing. There are some of my hobbies. When we want to talk about how often we do our hobbies, we can follow these words. The first, regularly or ordinary. The second, often. Number 3, once a week or month or every month. And the last, every fortnight or every 2 weeks. Swimming is my hobby. So, I go swimming every fortnight. She loves traveling. It is her hobby. She travels often because she loves to visit new places. Nah, sekarang saya punya contoh dari hobi. Apakah slide-nya udah kelihatan? Yes, Miss. Nah, yang pertama itu baking, membuat kue. Kelihatan, Miss. Nah, ulang lagi ya. Baking, membuat kue. Terus, kalau swimming, berenang. Reading, membaca. Gardening, berkebun. Running, berlari. Fishing, memancing. Oke, next selanjutnya. Next slide selanjutnya. Bentar ya. Apa sudah tertera? Slide selanjutnya. Miss. Ya, Miss, kelihatan. Oke. Nah, the following are things we can say when we talk about hobbies as in front of the class. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kelima bagian ini. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian. Apakah kalian mengerti salah satu dari bagian ini? Fani? Nomor 3, di mana kamu bisa melakukan hobi kamu? Oh, misalkan coba sebutin contohnya kayak mana? Kasih tahu contohnya ke saya. Oke. Jadi, Fani punya hobi berenang. Nah, Fani kalau mau berenang, Fani harus pergi ke kolam renang. Oke. Sania? Miss, tapi suaraku kedengeran nggak? Kedengeran kok, kedengeran. Ini boleh milih nomor ya? Ya, pilih nama. Aku mau nomor 4. Nomor 4. Ya. Silakan. Misal aku nih hobinya berenang, swimming. So I invite my friend to go swimming with me. Yeah, with friends. Oke. Itu nggak sih, Miss? Ya, boleh. Oh. Oke. Sekarang gantian saya yang akan menjelaskan lebih detailnya dari kelima ini. Nah, nomor 1, mention hobbies. Ada yang tahu mention hobbies itu apa? Menyebutkan hobinya. Oke. Tadi kayaknya Rosita belum saya suruh pilih. Rosita belum milih Ya, di antara kelima bagian ini. nomor 1 aja, Miss. Oke. Mention hobbies. Oke. Just mention kan, Miss. Yap. Menyebutkan hobi. Okay, mention the hobbies. Such as my hobby is listening the music and about sport, that is play volleyball. Musiknya apa yang jadi kesukaan Rosita? Iya, jadi dari kan hobi itu
saya punya 2, yaitu mendengarkan musik, listening the music, dan bermain bola voli. Jadi suka banget sama 2 hobi itu. Sejak kapan kamu suka main bola voli? Sejak daring, Miss. Oh, Sejak mengisi daring. kegabutan ya? Iya, Miss. Oke. Saya akan menjelaskan lagi lebih detail tentang kelima ini. Jadi biar kalian lebih jelas lagi. Nanti kalau kalian ada yang nggak ngerti, kalian boleh tanyain. Nah, yang pertama kan tadi Rosita udah bilang mention hobbies, kan? Fanny udah bilang tadi milih juga yang ketiga. Sania yang keempat kan tadi ya. Nah, saya akan mengulang penjelasan lagi. Mention hobbies. Menyebutkan hobbies. Nah, slides. Phrases that can be used to describe our hobbies include. Nah, sebelum itu, frasa-frasa, kalian itu sebelum nyebutin hobi itu harus tahu apa-apa aja sih frasa-frasa yang bisa digunakan untuk menyebutkan hobi kita. Nah, diantaranya ini. In my leisure or free time, I love or I like or enjoy. Hobi. Di waktu luang, saya suka. Tadi katanya Rosita dia suka main bola voli. Terus sambil dengerin lagu. Nah, yang kedua, when I have free or leisure time, I love. Ketika ada waktu luang, saya suka. Fanny tadi suka berenang kan? Fanny tadi, Insania juga suka berenang bersama temannya untuk mengisi waktu luang. Dan selanjutnya, I really like or love, enjoy. Saya suka. Misalkan saya sendiri. Saya suka sama kayak Rosita, mendengarkan lagu sekaligus sambil membuka lirik lagu tersebut. Jadi biar apa ya? Ada kesenangan sendiri lah, pokoknya keseruan sendiri gitulah. Jadi biar apa liriknya itu sambil hafalin gitu. Menambah koleksi lagu di ingatan saya. Nah, selanjutnya, I spend my free time. Saya menghabiskan waktu luang saya. Misalkan, saya menghabiskan waktu luang saya dengan memasak, gitu. Misalkan. Dan selanjutnya, I'm into, saya suka. Misalkan, saya suka menonton drama Korea. Misalkan. Terus yang selanjutnya, I'm interested in, saya suka. Kata-kata saya suka lagi. Berarti suatu hal yang paling disukain dari kalian. Itu apa? Gitu. Terus yang selanjutnya, I made about, saya menggilai. Berarti misalkan, kalian suka main games gitu kan. Nah, kalian itu sangat senang banget main games. Misalkan Mobile Legend. Wah, kemarin teman saya bercerita ada ada kompetisi Mobile Legend. Berarti saya itu harus ikut gitu. Saya harus ikut kompetisi itu. Saya harus menang. Nah, gitu misalkan contohnya. Terus yang terakhir, my hobby is. Nah, ini yang benar-benar hobi. Kesukaan kalian, paling kalian suka. Misalkan, hobi kalian menyanyi, gitu, yang paling kalian sukain. Nah, selanjutnya, ini ada contoh lagi dari slide sebelumnya. In my leisure time, I like watching movies. Nah, di waktu luang saya suka menonton film. Kayak misalkan drama Korea yang sering saya tonton. Terus yang kedua, I spend my free time playing piano. Saya menghabiskan waktu luang saya bermain piano.
Nah, ini untuk mengisi kegabutan. Ini juga. Dan yang terakhir, I'm interested in drawing. Drawing. Saya suka menggambar. Nah, ini suka menggambar ini kan tadinya dijadikan untuk mengisi waktu luang. Ini bisa lama-lama menjadi suatu hobi. Hobi baru untuk diri kita gitu. Nah, terus selanjutnya yang kedua. Nah, tapi sebelum saya lanjut, apakah kalian mengerti dari penjelasan saya? Yes, Miss. Mengerti, Miss. Oke. Selanjutnya yang kedua. Apakah slide-nya udah tertampil? Sudah, Miss. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua. How often do hobbies? After that, we can tell how often we do our hobby. Use the adverb of frequency to describe it. Below are some words and phrases that fall into the adverb of frequency. Nah, apakah kalian tahu ini? How often do hobbies? Ya, seberapa sering? Hmm, Seberapa sering hobinya dilakukan? ya benar. Oke. Ada beberapa frasa yang dapat digunakan untuk menggambarkan hobi, yaitu meliputi ini. Yang pertama, every day itu setiap hari. Every week itu setiap minggu. Terus, every Sunday, or Monday, or Thursday, or Wednesday, or Thursday, or Friday, itu adalah nama-nama hari dan bulan, ataupun nama dari siang dan malam. Terus, once a week, seminggu sekali. Terus, twice a week, seminggu 2 kali. 3 times a week, seminggu 3 kali. Often, sering. Sometimes, kadang-kadang. Always, selalu. Seldom, jarang. Weekly, mingguan. Daily, harian. Nah, dari sini ada sebuah contoh. Ada satu contoh, yaitu every Friday after school, I like playing tennis. Setiap hari Jumat, setelah sekolah, saya suka bermain tenis. Nah, number 3, where to do hobbies. Also, tell where we usually do our hobbies. When we tell our hobbies in front of the class. Nah, apakah kalian bisa menjelaskan tentang materi yang ketiga ini? Rosita? Ya, Miss, Apakah bisa menjelaskan? bisa melakukan hobi kita. Oke. Nanti setelah saya jelaskan, saya selesai menjelaskan, saya minta tolong kalian untuk membuat gitu. Ya paling 1 lembar lah. 1 lembar nggak usah penuh lah. 1 lembar sebuah teks tentang hobi kalian. Apa aja gitu. 1 aja, 1 hobi, jangan banyak-banyak. Nah, terus udah kalian catat, nanti kalian bacakan. Also tell where we usually do our hobbies. When we tell our hobbies in front of the class. Contohnya, I enjoy reading book in my room. Saya suka baca buku di kamar saya.
I love jogging in the park. Saya suka jogging di taman. A yard near my house in the place where I usually play badminton. Lapangan di dekat rumah saya adalah tempat yang mana saya bisa bermain bulu tangkis di sana. I like singing in the bedroom. Saya suka bernyanyi di kamar mandi. Nah, ini mungkin bakat yang terpendam kali ya. Bakat yang terpendam, jadi dia nyanyinya itu di kamar mandi gitu. Nggak berani nyanyi di depan orang banyak gitu. Nyanyinya bareng Jin nanti. Iya. Oke, selanjutnya nomor 4. Who we do hobbies with. Nah, apa ada yang tahu? Sama siapa hobi itu Nah, dilakukannya? Tadi saya ingat, tadi kayaknya Sania ngasih contoh sama siapa kamu melakukan hobi, benar? Hobinya berenang gitu. Benar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang di bawah ini. Next, we can mention with woman, with home. Maaf, salah baca. We do our hobby. The conjunction that is usually used is with. Nah, contohnya, apa udah ketara? Apa belum? Udah ya? Sudah, Miss. Sudah, Oke. Miss. I like hanging out with my friends in a cafe shop. Saya suka nongkrong dengan teman saya di kedai kopi. Nah, ini mungkin sering dilakukan setelah pulang kuliah atau mengerjakan tugas gitu karena bosan di rumah terus gitu. I love hiking. I usually go hiking with my brother. Saya suka lintas alam. Saya suka menjelajahi alam. Saya biasanya pergi ke alam dengan saudara saya. Kayak suka berpetualang gitu sama saudara laki-lakinya. I enjoy watching movies. I often watch movies at the cinema alone. Saya suka menonton film. Saya sering menonton film di bioskop sendiri. Kasihan jomblo ya. Terus yang terakhir, together with my friends, I go strolling around the city every Saturday. Bersama teman saya pergi berkeliling kota setiap hari Sabtu. Selanjutnya, apakah kalian mengerti penjelasan di materi keempat? Yes, Miss. Paham nih. Oke, kita lanjut ya. Sekarang ini adalah materi yang kelima, yang berarti materi terakhir kelima itu. Sebelum nanti ada pembahasan lainnya. Other details and example. Nah, ada yang tahu nggak sih other detail sama example itu apa? Detailsnya dan contohnya, Miss. Oke. To make our story interesting, we must add other details about our hobby. For example, why do we choose certain activities to become our hobbies? When did we start our hobbies? What unique experience have happened when we were doing our hobby? And extra. Nah, agar cerita kita menarik, kita bisa menambahkan detail lainnya tentang hobi kita. Misalnya, seperti mengapa kita memilih kegiatan tertentu menjadi hobi kita. Mulai sejak kapan kita menggeluti hobi kita, terus pengalaman unik apa yang pernah terjadi ketika kita sedang melakukan hobi kita itu, dan lain sebagainya. Nah, ini ada contoh. I like dancing because it boosts my mood. Saya suka menyanyi karena itu meningkatkan suasana hati saya.
Yang kedua, painting helps me to convey my emotion. Melukis membantu saya menyampaikan emosi saya. Nah, yang ketiga itu, I started collecting stamps when I got a mail from my pen pal in the 3rd grade. Saya mulai mengoleksi perangko ketika saya mendapatkan surat dari sahabat pena saya di kelas 3. Yang keempat, I've been into cooking since last year after I watched a cooking competition show on TV. Saya suka memasak sejak tahun lalu. Setelah saya menonton acara lomba memasak di televisi. I once sprained my leg when I played badminton, but that didn't hinder me from playing it even again. Saya pernah terkilir kaki saya ketika saya main bulu tangkis, tetapi itu tidak menghalangi saya untuk bermain lagi. Tadi tentang contohnya. Here is an example of a text that can be used to tell a short story about a hobby in front of the class. Ada yang tahu tentang ini? Ada yang tahu ini hobi siapa? Coba. Hobi your mother? No. Hobinya Miss. Nah, salah satu hobi saya. Nah, langsung aja ya. I have many hobbies, but reading comic books is my favorite hobby. Salah satu hobi sih sebenarnya. When I have free time, I like to read comic books. I have love reading comic books since I was little. At that time, I often saw my mother reading comic books. Ever since I saw my mother reading comic books, I became curious about them. And from there, I always read comic books. And until now, I have made a habit of reading comic books when I have free time. Ini untuk mengisi luang saya. Selanjutnya, how important is storytelling in public speaking? If we pay attention, storytelling is indeed one of the main attractions of art of speaking, especially for public speaking. It will be easily dissented by the audience if our story is connected with the material to be delivered. Not only that, the story told must contain emotion so that it makes those of us who listen to it enthusiastically want to hear the continuation of each sequence that you're sent. The audience will carefully go through or grow. Nah, maksudnya seberapa penting sih storytelling itu untuk public speaking? Nah, jika kita perhatikan storytelling itu memiliki salah satu daya tarik utama dalam seni berbicara, terutama untuk berbicara di depan umum. Akan mudah dicerna oleh audiens jika cerita kita dihubungkan dengan materi yang akan kita sampaikan. Tidak hanya itu juga, cerita yang dituturkan harus mengandung emosi, gitu. Sehingga membuat kita yang mendengarkan, membuat audiens yang mendengarkan antusias, ingin mendengar kelanjutan dari setiap cerita yang kita ceritakan itu apa. Nah, penonton akan dengan hati-hati menelusuri alur cerita dari kita itu. Nah, selanjutnya saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.